mendapatkan kebaikan di dunia dan sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaannya mengenai salah satu tokoh ulama kita yang kemudian ditolak masuk negara mana kemarin? Singapura. Ini pertanyaan berat sekali ya, dan saya jarang bahas-bahas masalah-masalah seperti itu. Biasa kita bahas perceraian, kita bahas bagaimana memunculkan husnudzon di dalam rumah tangga. Tapi salah satu ayat Al-Quran yang memang senantiasa kita pegang, yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di mana-mana kita ketahui bahwasannya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, atau dalam secara umumnya orang-orang yang di luar agama Islam, mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho dengan kemuliaan Islam, dengan kemuliaan kaum muslimin, sampai kemudian kita mengikuti mereka. Nah, maka cerita ditolaknya Ustadz Abdul Somad ini ana rasa bukan sesuatu yang mengherankan, artinya sesuatu yang memang sudah diprediksi dan pasti itu akan terjadi, dan kita sebagai umat Islam tidak boleh patah semangat, karena satu tempat tertutup, insya Allah tempat-tempat yang lain Allah akan buka untuk kita. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan antum berat sekali. Kita udah janjian padahal di awal tadi ya. Sesuai arahannya Mbak Siva, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ini kan tadi Ustadz juga suka membahas mengenai terkait dengan perceraian, kemudian juga salah satunya adalah soal LGBT nih Ustadz ya, LGBT. yang memang menjadi bahaya bagi kaum umat Islam begitu. Kemarin juga sempat diberi panggung di salah satu podcast di YouTube. Kalau dari Ustadz sendiri tanggapannya seperti apa? Iya, jadi memang LGBT ini salah satu yang sekarang ini lagi ngetren sekali. Bahkan kita sempat diskusi sebelum masuk ke ruangan ini, nampaknya sekarang udah menjadi lifestyle lagi. Jadi bukan sekedar karena penyimpangan seksual atau bahkan bisa dibilang gangguan kejiwaan, tapi menjadi lifestyle begitu. Keren nampaknya kalau udah bisa LGBT, kayak keren, kayak seru. Nah, maka tentu di dalam agama Islam, jauh sebelum ini bahkan para ulama itu mengatakan, sekiranya Allah tidak menceritakan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam, maka kita nggak akan bisa membayangkan ada laki-laki mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya. Tapi karena Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Lut, kita jadi faham. Dan sekarang Allah tampakkan di depan mata. Bahkan kemarin sempat viral sekali itu ya, di salah satu dor-dor apa itu kan ya. Dor-doran itu kan. Nah, maka kita sebagai umat Islam tentu memahami ini sebagai suatu penyimpangan dan salah satu dosa yang paling besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama, LGBT ini jauh lebih berdosa dibandingkan orang yang berzina dengan lawan jenis. Nah, maka kita perlu mewaspadainya dengan sangat luar biasa. Kita bentengi diri kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, anak-anak kita, bagaimana pergaulan mereka di rumah tangga, agar kemudian perbuatan semacam ini tidak menjangkiti kita dan keluarga kita. Kira-kira begitu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa umat Islam ini oleh Allah diselamatkan dari fitnah-fitnah yang semacam ini. Kalau untuk membentengi terhadap umat seperti apa, Ustaz? Iya, jadi ketika mulai nyebar berita-berita semacam LGBT semacam ini, maka ada beberapa poin yang perlu kita fahami. Bagaimana kita bisa membentengi umat Islam dari perbuatan nista semacam LGBT ini. Tentu yang pertama, tidak ada benteng yang paling kuat kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa ini yang akan menjadikan kita senantiasa berada di atas jalur yang benar, di atas apa yang Allah inginkan, dan senantiasa mampu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, memperkuat ibadah kita, memperkuat keilmuan kita, maka insya Allah akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela semacam itu. Kemudian yang kedua, selain teoritis ya, kalau takwa ini kan nampaknya wah teori banget. Dari dulu kok ngomongnya takwa. Yang kedua tentu penguatan di dalam rumah tangga kita masing-masing.
Bagaimana orang tua itu menanamkan kepada anak-anaknya nilai-nilai keislaman yang benar, bagaimana mereka kemudian dikenalkan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran, semacam kisah umatnya Nabi Lut alaihi salam yang sampai kemudian Allah hancurkan mereka, Allah azab mereka. Jadi penguatan di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga tentu pengawasan dari pergaulan anak-anak kita. Karena yang kita lihat bukan sekedar menjadi tren ya, tapi kemudian nampaknya ada pengusungnya ini, LGBT ini ada pengusungnya. Memang betul-betul diusung untuk merusak kaum muslimin secara khusus. Maka tentu ketika itu diusung akan dimasukkan ke tempat-tempat pendidikan semacam kampus, sekolah, dan tempat-tempat yang lain. Maka tentu kita perlu perhatian poin ketiga pada pergaulan anak-anak kita, pergaulan masyarakat kita. Dan tentu yang keempat tidak terlepas dari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan dengan memperkuat dakwah. Insya Allah seperti itu. Jadi yang pertama memperkuat takwa kepada Allah, memperkuat di lingkungan keluarga kita, menjaga anak-anak kita, kemudian yang ketiga pergaulannya, dan yang keempat tentu tidak bisa dilepaskan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemampuan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan semacam ini. Jadi memang perlu pentingnya pencegahan secara dini dari dalam keluarga, Ustaz ya? Nah, luar biasa pentingnya ini. Baik. Ustaz, berbicara mengenai peran pemuda, Ustaz sebagai ustadz muda begitu ya. Nah, ini cocok ini. ini kalau ini bisa panjang insya Allah ya. Biar antum nggak terlalu pusing cari pertanyaan lain kan. Baik. Kalau pemuda Islam itu sendiri bagaimana sekarang menghadapi banyaknya fitnah terhadap agama Islam, kemudian juga Islam juga selalu dipojokkan. Mungkin Ustaz bisa memberikan tanggapan ya berkaitan dengan hal itu. Jazakumullah khair. Ini nampaknya baru pertanyaan yang akan saya jawab dengan penuh keseriusan. Baik, mengenai pemuda ini, salah satu di antara poin terbesar dari agama Islam ini kan bagaimana kita konsentrasi penuh untuk menggarap pemuda. Karena pemuda ini kan generasi yang kita harapkan mengisi dunia di masa yang akan datang. Iya. Maka salah satu yang paling menarik dalam urusan ini boleh ngomong terus terang nggak ya? Saya kok jadi takut ya. Harus terus terang ya. Jadi ketika kita tidak cocok dengan suatu saya takut ngomongnya. Misalkan ada satu sistem pemerintahan yang kita nggak sepakat gitu ya. Daripada kemudian kita frontal, kita hancurkan dari atasnya, kita runtuhkan dari ujungnya, maka mendingan kita bangun generasi kan. Betul. Karena secara naluriah manusia ini secara alamiah mereka akan mencapai usia di mana mereka akan meninggal dunia. Ketika yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, yang sekarang mereka ada di puncak-puncak pemerintahan itu meninggal dunia dengan natural begitu, maka ketika kita telah menyiapkan generasi yang baik, insya Allah maka generasi yang baik ini akan menjadi pengganti yang baik pula. Nah itulah kemudian yang kita bilang membahas mengenai generasi muda. Dan Rasulullah SAW luar biasa sekali konsentrasinya, kemudian keseriusannya untuk mendidik generasi-generasi muda ini. Bahkan di antara sahabat-sahabat dekat Rasulullah SAW, semisal bahkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum ajma'in, kemudian ada Mus'ab bin Umair dan sahabat-sahabat yang lainnya, Usamah bin Zaid, itu adalah anak-anak muda yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan yang luar biasa, yang menjadikan mereka itu bisa matang di usia yang sangat belia. Nah, yang menjadi pertanyaan menariknya di sini adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sampai kemudian pemuda-pemuda itu menjadi pemuda yang hebat luar biasa, yang menjadi pengusung Islam di masa keemasan Islam itu sendiri. Yang pertama, yang dilakukan oleh An-Nabi SAW adalah mendampingi mereka selama 24 jam. Sehingga para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum itu merasa kapanpun mereka membutuhkan bimbingan dari Rasulullah SAW, kapanpun mereka membutuhkan sosok yang akan menjawab pertanyaan mereka, itu Rasulullah ada di samping mereka.
Sehingga pendampingan untuk pemuda itu adalah suatu hal yang memang wajib kita berikan kepada mereka. Sehingga kita senantiasa hadir pada masalah-masalah mereka. Kita senantiasa hadir untuk mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Kita senantiasa datang untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka yang itu tidak bisa kita tinggalkan. Sehingga yang pertama yang dilakukan oleh An-Nabi SAW itu 24 jam kehidupan Rasulullah itu betul-betul konsen untuk membina para sahabat Nabi, wabil khusus mereka yang masih muda. Yeah. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah menguatkan ghirah, atau ghirah itu apa ya? Apa ghirah itu? Semangat keislaman mereka, kecemburuan mereka tentang agama Islam ini itu senantiasa dikuatkan dan diikat dengan akhirat. Sehingga sempat kita dengar satu cerita begitu kan, ketika salah seorang sahabat Nabi yang akan masuk ke medan peperangan, kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekiranya saya meninggal di medan perang ini, apa yang saya dapatkan?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila engkau meninggal di medan pertempuran ini, maju dan tidak mundur, maka engkau akan mendapatkan surga. Nah, maka seketika itu juga pemuda ini melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, dan dia langsung maju ke depan, dan benar dia oleh Allah ditakdirkan mati di dalam peperangan itu dalam keadaan syahid. Sehingga poin kedua adalah mengkaitkan pemuda dengan kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah menjadikan para pemuda ini ambisinya bukan lagi dunia. Tapi kemudian ambisi mereka adalah bagaimana mereka bisa meraih surga sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam pendidikan para pemuda di kalangan para sahabat adalah Rasulullah SAW membentuk komunitas di antara mereka itu yang saling menguatkan. Maka ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang oleh Nabi besar Muhammad SAW itu dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dan di sini adalah pembentukan suatu komunitas, sehingga para sahabat itu memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya. Pemuda itu memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya, yang dengan poin-poin ini mereka menjadikan usia muda mereka itu betul-betul berkualitas. Nah, maka insya Allah apabila perkara-perkara ini kita masukkan ke dunia dakwah kita sekarang, maka insya Allah pemuda-pemuda kita ini akan menjadi pemuda yang hebat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saat kita jeda sejenak ya untuk mendengarkan beberapa informasi berikut. Anda rekan Dakta juga bisa bergabung bersama kami. Ada Ustadz Rifki Jafar Talib ini yang memang hadir secara langsung di Radio Dakta untuk menyapa Anda rekan Dakta. Anda juga bisa kirimkan pertanyaan ataupun juga bisa sharing melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Wah, Masya Allah. Ini seperti pengalaman pertama saya masuk di RDI. La haula wala quwata illa billah. Itu Ustaz. Banyak. Hah? Pemirsa fanpage. Dari mana aja? Wah, Jakarta ada. Ini di Jakarta ada. Cipondo, Taiwan. Masya Allah pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Talib. Ini kembali mengingatkan memori. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa tersangka Lin CW menerima sejumlah uang dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari Kementerian Perdagangan. Ia diduga menjadi fasilitator yang menghubungkan pejabat Kemendak untuk berkomunikasi dan melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi dengan perusahaan sawit. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Supardi. Ia mengatakan secara rinci mengenai jumlah uang yang diterima oleh Lin CW dari perusahaan sawit untuk memuluskan proses ekspor. Menurutnya, penyidik masih melakukan pendalaman terkait hal tersebut
Supardi hanya memastikan bahwa Lin Che-wei sebagai ekonomi dan pemilik lembaga riset terafiliasi dengan sejumlah perusahaan sawit. Ustadz Abdul Somad merespon pemerintah Singapura yang melarang dirinya masuk ke negara tersebut. Ia menyerukan agar pengikutnya tidak perlu belanja ke Singapura. UAS menjelaskan pada awalnya ia berniat mengunjungi Singapura untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut, namun ia justru dideportasi pihak imigrasi Singapura. Profesor Tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam ini lantas menyerukan agar masyarakat tak perlu menggunakan uangnya untuk berbelanja ke Singapura. Ia menyarankan agar uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan pesantren. Wakil Menteri Luar Negeri Cina Hua Chunying menyerukan diakhirinya ketidakadilan selama lebih dari 70 tahun terhadap Palestina. Menurutnya penolakan terhadap keadilan bagi Palestina justru membuat tragedi pembunuhan jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh dapat terulang kembali. Cuitan tersebut disampaikan menyusul Hari Nakba yang diperingati tahunan pada setiap tanggal 15 Mei. Hari Nakba atau Hari Bencana menandai pengusiran paksa tahun 1948 terhadap hampir 800.000 warga Palestina dari rumah mereka oleh geng-geng Zionis di Palestina bersejarah. Sekian data terkini, saya Siva Faradila. Masih bahas siaran coba. Luar biasa. Bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari. Apapun deh. Tapi Kita bicara rumah tangga lebih zen nampaknya. Oh gitu. Siap. Tanya konsep rumah tangga, konflik-konflik rumah tangga. Oke. Sekitar itu ya. Antum mau tanya apa aja terserah, pokok sekitar itu. Tapi nanti saya sambungin. Tadi kan Ustadz bilang kalau misalnya pemuda itu kita harus melakukan pendampingan gitu ya, 24 jam. 24 jam gitu. Saya mau nanya soal sudah siapkah generasi muda Islam menyelesaikan persoalan-persoalan di tingkat umat begitu. Mungkin Boleh. jelasin Sekitar terus baru itu ya. ntar kita baru ke soal rumah tangga. Antum siapa namanya tadi? Ardizat. Udah nikah? Udah. Wah, itu coba antum belum nikah, Mas. Seru. Pemirsa fanpage Ngaji Bareng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, jangan lupa senantiasa mendengarkan data 107 FM Bekasi. Streamingnya di www.dakta.com. Nah, streamingnya di www.dakta.com. Bisa www.dakta.com. didengarkan melalui gelombang 107 FM. Nah, sip, insya Allah. Radio fenomenal ini. Berapa sing live? Malam ini. Dakta Radio bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, Anda masih mendengarkan ngobrol bareng ya bersama dengan Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Bukan podcast ya. Beliau sengaja datang ke Bekasi untuk menyapa Anda rekan Dakta di kesempatan siang hari ini. Anda juga bisa bertanya melalui telepon di 8816363 atau SMS dan WhatsApp 0815 11-107-107. Banyak hal yang kita bahas tadi, mulai dari persoalan pemuda ini. Yang menarik adalah pemuda Islam memang harus dilakukan pendampingan ya, dan juga pengawasan begitu. Terkait dengan kesiapan generasi muda Islam banyak persoalan di tengah-tengah umat. Apakah memang mereka harus siap dan bagaimana pendapatnya Baik, barakallahu fikum. Yang pertama mengenai pemuda ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kalangan kaum muslimin, dan justru memang harapan kita ada di tangan pemuda. Yeah.
Karena di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang sempat kemudian menjadi pertanyaan di kalangan sahabat yang lain, yaitu Amirul Mukminin menjadikan penasehatnya itu anak-anak yang dianggap masih minim pengalaman, yang masih muda. Justru yang muda-muda itu yang kemudian dijadikan sebagai penasehat. Padahal biasanya kalau kita lihat penasehat, biasanya kan yang udah tua, jenggotnya udah mulai memutih gitu kan. Iya. Bahkan ada yang bilang penasehat itu cara halus untuk menyingkirkan orang gitu. Ketika udah tidak lagi jadi ketua, tidak lagi jadi pembina. Nah, tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu justru penasehatnya anak-anak yang masih muda. Iya. Maka ditanyalah oleh para sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa justru engkau menjadikan penasehatmu itu orang-orang yang masih minim pengalaman?" Maka jawabannya ini menjadi jawaban juga untuk kita di zaman sekarang memberikan kepercayaan yang besar kepada anak-anak muda. Umar mengatakan radhiyallahu taala anhu, apabila aku meminta pendapat kepada orang-orang yang sudah tua, maka mereka akan menceritakan kisah-kisah masa lalu yang telah mereka hadapi, sehingga kita tidak akan maju ke depan kecuali hanya diberikan traumatik masa lalu. Kan ceritanya mesti begitu ya. Wah, zaman itu kejadian seperti ini. Nah, sehingga memunculkan traumatik, bukan lagi optimisme. Tapi kata Umar, ketika aku mengajak anak-anak muda, maka mereka minim pengalaman di masa lalu, sehingga yang mereka pandang adalah masa depan. Nah, maka itulah kenapa kemudian justru ketika ditanya apakah pemuda bisa kita berikan peluang untuk menyelesaikan masalah-masalah umat, justru saya lihat masalah umat itu akan terselesaikan di tangan anak muda. Karena mereka yang masih pikirannya masih tidak terlalu banyak memikirkan rumah tangga, tidak terlalu banyak memikirkan beban-beban masa lalu, sehingga mereka fokus untuk berbicara masa depan. Dan apabila masalah itu diberikan kepada orang yang berbicaranya itu optimis masa depan, insya Allah selesai. Karena mereka tidak khawatir. Mereka menganggap langkah saya masih panjang, sehingga kalaupun nanti terjadi 1-2 kesalahan, masih ada waktu panjang untuk memperbaiki. Maka bismillah, percayakan sama anak muda, termasuk seperti Syekh Ardi ini kan. Insya Allah selesai masalah umat ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau dilihat masalah pemuda di Indonesia seperti apa, Ustaz? Kalau kita lihat masalah pemuda memang hampir di semua tempat rata-rata sama ya. Masalah-masalah pemuda ini ada masalah-masalah internal, ada masalah-masalah eksternal. Kalau internal biasanya masalah-masalah ya pergulatan di dalam curhat, pergulatan di dalam masalah percintaan, masalah-masalah lemahnya cita-cita, itu kan masalah-masalah internal. Kemudian kemalasan. Tapi yang masalah internal ini menurut kami pribadi tidak terlalu perlu dirisaukan. Justru yang kita khawatirkan adalah masalah-masalah eksternal. Masalah eksternal itu diantaranya apa? Rusaknya zaman, kemudian kesalahan di dalam menggunakan medsos, kemudian salahnya pergaulan. Ini masalah-masalah yang memang senantiasa akan menghampiri dunia-dunia anak muda yang perlu untuk kita berikan perhatian khusus. Nah, untuk masalah internal, pemuda cukup diselesaikan dengan membangun kepercayaan diri, membangun bahwasannya dia itu pemuda yang harus memikirkan masa depannya. Dan untuk masalah eksternal, ini yang kemudian perlu yang namanya pendampingan yang seperti kita sampaikan di awal tadi. Mereka perlu senantiasa didampingi, diajak berbicara, didengarkan curhatannya. Dan yang sekarang alhamdulillah kita lihat adalah mulai banyaknya kajian-kajian di kalangan anak-anak muda. Dan ini sangat-sangat bermanfaat untuk mereka, walaupun nampaknya keadaannya kan naik turun, kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang semangatnya, tapi dengan istiqomah mereka datang ke majelis-majelis ta'lim itu, insya Allah akan menjadikan masalah-masalah pemuda ini sedikit banyak terkurangi. Baik, jadi memang menggerakkan pemuda untuk lebih mempersiapkan diri ya, menghadapi persoalan-persoalan di tengah umat, kemudian juga menggerakkan mereka agar bisa lebih berhijrah begitu ya, Ustaz ya? Sip. Jadi tema-tema hijrah ini memang nggak ada matinya gitu. Apalagi kajian-kajian di tengah-tengah umat juga banyak sekali nih, pemuda hijrah begitu ya. Lagi ngetren, walaupun sekarang trennya juga mulai menurun sih ya. Mulai menurun ya. Baik, Ustaz,
berkaitan dengan tema kita yang lain soal kita bincang santai aja kan? Iya, bincang santai. Soal rumah tangga begitu ya. Ini kadang menjadi persoalan juga nih di tengah-tengah perkawinan di usia-usia muda. Mungkin Ustaz bisa berbagi pengalaman berkaitan dengan hal itu, Ustaz. Mas Ardi dulu nikah usia berapa? Saya nikah usia 30, Ustaz. Oh, udah. Usia 30. Nggak bisa dibilang cepat juga ya. Artinya usia pas lah ya, pas. Baik, pernikahan usia muda. Yang ditanyain apanya ini? Mungkin apa yang menjadi persoalan, kemudian juga konflik-konflik yang memang sering terjadi begitu. Bagaimana sebetulnya kita harus menyikapinya, Ustaz? Baik, ini masalah pernikahan di usia muda ini kan, saya ingat sekali, nggak tahu tahun berapa ada film pernikahan dini. Iya. Film itu nampaknya zaman itu seru sekali dan menjadikan kok tua banget nampaknya ya filmnya itu ya. Itu film ternyata mendiskreditkan tentang pernikahan di usia dini. Iya. Padahal salah satu di antara cara menyelesaikan masalah anak muda justru dengan pernikahan itu. Jadi pernikahan ini salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kalangan pemuda. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana pemuda itu mempersiapkan dirinya untuk menikah. Nah, itu poin pertama yang harus dibahas dulu. Bagaimana pemuda mempersiapkan dirinya untuk menikah. Persiapan yang perlu mereka siapkan ketika mereka sudah mulai, nampaknya saya harus cepat-cepat nikah ini. Apalagi suasana pergaulan, Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya yang menjadikan mereka mau nggak mau harus cepat-cepat nikah. Nomor satu, persiapan ilmu. Maka saya punya dosen dulu waktu di LIPI ya. Dan beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya, yaitu Ustadz Jazuli Rihal Amin. Beliau mengatakan, apabila engkau mencari ilmu, maka ilmu itu akan menuntutmu untuk mengamalkannya. Dan beliau kasih contoh itu umroh. Siapa yang pengen umroh gitu? Kemudian teman-teman satu kelas semuanya pada angkat tangan. Oh, saya Ustadz pengen umroh, pengen umroh. Kemudian beliau tanya, siapa yang udah belajar manasik umroh? Ternyata nggak seorang pun di antara kami angkat tangan. Pengen umroh, tapi nggak pernah belajar tentang umroh. Maka beliau katakan, maka untuk yang pengen betul-betul bisa umroh, belajar dulu tentang umroh. Karena ilmu yang kalian pelajari tentang umroh akan menjadikan kalian bisa dipanggil oleh Allah untuk umroh. Nah, kira-kira menikah juga begitu. Jadi apabila pemuda itu betul-betul mengatakan, saya udah harus nikah nih. Saya harus meyakinkan orang tua bahwa saya siap menikah dan saya boleh untuk menikah. Maka nomor satu tahapannya adalah pelajari tentang pernikahan. Nikah itu apa sih? Tanggung jawab sebagai suami bagaimana? Ketika saya punya istri nanti, apa yang harus saya utamakan? Ketika nanti punya anak, bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya? Maka nomor satu ilmu. Nomor dua, yang banyak terjadi di kalangan anak muda, itu gak dapat izin dari orang tua. Kalau Mas Ardi dulu gimana? Langsung diizinkan atau malah disuruh? Diizinkan, saat malah disuruh karena usia juga udah matang begitu. Curhat ya, nggak apa ya. Udah, maka rata-rata yang muncul orang tua melihat anaknya ini bangun tidur aja masih jam 7:30, jam 8, jam 9, jam 10, kok pengen nikah gitu kan? Maka persiapan yang kedua, mereka harus meyakinkan orang tua bahwa mereka sudah pantas menikah. Bagaimana caranya? Nomor satu, dimulai dari gaya hidup disiplin. Mereka sudah harus selesai dengan dirinya. Artinya, bangun nggak usah dibangunin. Untuk urusan kerapian kamar nggak usah diperintah lagi. Untuk kemudian ketika sudah waktunya mereka istirahat, nggak perlu orang tuanya masuk ke kamar. Ayo matiin HP-nya, istirahat. Kan begitu. Karena kalau anak-anak masih bangunnya susah, kemudian di depan orang tua masih kelihatan selengean, ya tentu orang tuanya akan merasa ragu. Ini bisa nikah nggak anak saya ini? Ngurus dirinya aja nggak karuan. Apalagi ketika dia mengurus istrinya kelak, kan begitu. Maka yang kedua, memantaskan diri. Kemudian yang ketiga, tentu juga sudah mulai harus berpikir tentang finansial. Karena ini salah satu yang tidak mungkin dipisahkan. Nggak bisa dong kita ngomong, udah nikah aja, rezeki kita serahkan kepada Allah. Nggak bisa juga. Artinya mereka sudah mulai harus berpikir, ketika saya menikah, nanti istri saya akan saya hidupi dengan penghasilan dari mana. Maka mereka harus mulai
berlatih menabung, mungkin mulai berlatih dengan usaha-usaha online, jual beli apa begitu kan, atau mungkin mereka membantu orang tua di pekerjaan orang tuanya yang dengan itu mereka bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk kelak mereka akan menikah. Dan tentu yang keempat, persiapan secara ibadah. Jadi karena ibadah ini salah satu poin yang paling penting untuk menjadikan rumah tangga kita itu senantiasa baik. Karena dengan beribadah itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, dan tentu orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah akan jadikan semua urusannya oleh Allah dibantu dan dimudahkan. Nah, itu poin yang pertama, yaitu persiapan yang harus dilakukan oleh pemuda apabila mereka menginginkan menikah. Kemudian yang kedua, masalah apa yang biasanya muncul di dalam rumah tangga anak-anak muda ini? Nah, ini kalau saya balik bertanya, bisa nggak? Boleh? Biasanya mereka kadang suka takut untuk menikah muda itu. Enggak. Kalau udah nikah. Kalau sudah nikah, ini sudah terlanjur menikah gitu ya. Apa masalahnya kira-kira? Ya banyak saja ya, persoalan-persoalan rumah tangga ya, kayak misalnya ekonomi, kemudian juga ekonomi dulu. Ekonomi dulu coba. Ekonomi dulu ya. Iya. Apa jawabannya ya? Jadi misalkan ketika mereka sudah menikah gitu kan, kemudian kan pasti orang kita hidup sendiri aja ada masalah kan? Iya, betul. Apalagi kita hidup dengan pasangan, berdua, pasti ada masalah. Katakan masalah yang pertama ekonomi. Nah, sekarang kita katakan dulu. Dari awal kita mengatakan apabila ingin menikah, salah satu yang wajib dipersiapkan adalah faktor finansial. Iya. Ketika kita mulai menabung, kita mulai latihan bekerja, kita mulai ngatur, ini uang untuk saya, ini uang untuk istri saya, ini uang untuk anak saya. Nah, maka ketika nanti mereka menikah dan ternyata betul-betul ada masalah pada urusan ekonomi, yang perlu mereka lakukan yang pertama kali adalah mereka melihat ekonomi ini yang menjadi masalah apanya. Misalkan ada pengeluaran istri yang tidak tercover oleh suami. Nah, maka itu untuk meminimalisir masalah itu harus dibicarakan dari awal. Saya kasih contoh, Mas Ardi. Jadi teman kami waktu di Libya dulu, rata-rata yang paling berani menikah ketika mereka masih kuliah itu teman-teman dari Sulawesi Selatan, Makassar. Wah, itu kita ngelihatnya sampai iri zaman itu. Jadi ketika kita tanya, gimana membiayai istrimu, bagaimana nanti kalau kalian punya anak, bagaimana nanti kemudian kalau mau pulang kampung yang awalnya sendiri sekarang berdua begitu kan? Mereka bilang, ya kita punya kesepakatan dari awal. Misalkan si suami tetap dapat kiriman dari orang tua, si istri juga tetap dapat kiriman dari orang tua. Ya kita ngomong aja, kita mau nikah untuk menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak Allah inginkan, perbuatan yang Allah haramkan. Dalam keadaan tetap kita masing-masing mendapatkan kiriman dari orang tua. Nah, maka untuk menghindari masalah itu dibicarakan dulu dari awal. Karena sama-sama masih di usia yang belia. Masalah lain apa kira-kira? Soal faktor cemburu, Ustaz. Mungkin ya kan ya. Kadang istri suka cemburu begitu. Saya kadang suka dapat curhat-curhat begitu, Ustaz. Mungkin Ustaz bisa gimana ini, Ustaz? Baik. Cemburu itu tanda cinta katanya kan begitu. Iya. Tapi kalau kecemburuannya keterlaluan, ini nyusahin juga kan. Nah, maka begini, ketika menyelesaikan masalah-masalah cemburu ini yang pertama, jangankan istri kita yang hidup di zaman milenial seperti ini kan, apalagi dengan munculnya medsos, ada foto si suami bareng si fulana, foto si istri bareng si fulan di tempat kerja, di tempat sekolah, segala macam, di tempat ta'lim. Nah, maka jangankan semua itu, istri dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, Ibunda Aisyah, itu juga cemburu. Dan kemudian ketika Ibunda Aisyah itu cemburu, Rasulullah SAW menyelesaikan dengan sangat simpel. Karena Rasulullah tahu kecemburuan itu adalah sifatnya seorang wanita. Maka Rasulullah mengatakan ketika Ibunda Aisyah sempat memecahkan piring, ketika sedang cemburu, Rasulullah sekedar mengatakan apa? Gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Nah, maka untuk menyelesaikan masalah ini harus ada keterbukaan. Jadi si suami harus terbuka. Dia sedang dekat dengan siapa, dia sedang ada pekerjaan apa, dia sedang pergi ke tempat mana. Dan si istri juga begitu, dia harus terbuka dengan suaminya. Ini pekerjaan dan saya bersama dia tidak ada perasaan apapun, kita sekedar profesional sebagai orang yang sedang bekerja kan begitu. Nah, maka dengan keterbukaan ini
insya Allah akan menjadikan kecemburuan itu sedikit terselesaikan. Poin yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi ya. Nah, kita punya satu rekan ustadz di Kediri, itu yang kemudian setiap berceramah, itu hampir semua masalah beliau selesaikan dengan komunikasi yang baik. Karena apabila komunikasi itu terjalin dengan baik, menurut beliau, sebagian dari masalah sudah terselesaikan. Karena kebanyakan masalah kita ini terselesaikan karena tidak adanya komunikasi. Bahkan cemburu itu karena si istri tidak mampu berkomunikasi dengan suami. Si suami tidak mampu berkomunikasi dengan istri. Ada foto gitu kan. Kalau nggak dikomunikasikan, siapa ini? Kok dia foto sama perempuan itu kan begitu. Seperti sekarang ini sedang ketemu dengan tokoh idola Ibu Syifa Faradila begitu kan. Nanti tentu ada sesi foto begitu kan. Kalau istri saya lihat dan tidak dikomunikasikan, wah jangan-jangan Ustadz Rifki ke Bekasi untuk kan begitu. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan cemburu itu berkomunikasi adalah dengan komunikasi. Selain yang pertama tadi, adanya keterbukaan antara suami dan istri. Itu masalah-masalah yang sebagian muncul di kalangan pemuda. Termasuk juga keterbukaan keuangan, Ustadz ya? Antara istri dan suami ya? Kalau ini saya malah kurang sepakat ini. Oh gitu. Ya, dan ini secara ilmu fikih memang benar sih. Iya. Jadi tidak ada kewajiban seorang suami itu memberi tidak ada kewajiban kepada seorang suami untuk memberitahukan penghasilannya kepada istri. Dan antum jangan beritahukan semuanya juga. Artinya kan kita juga perlu bukan saving ya, sesuatu yang memang istri nggak perlu tahu semuanya sih. Nah maka untuk pemasukan atau uang yang kita miliki atau apa bahasa antum tadi? Transparan keuangan. Transparansi tentang keuangan ya. Itu nggak harus. Ya? Cuma bagaimana seorang istri wajib mencukupi kebutuhan seorang suami wajib mencukupi kebutuhan istrinya dalam taraf yang wajar. Nah cuma memang kebiasaan di tempat kita, seorang suami itu kan semua penghasilannya diberikan kepada istri. Nah, itu istri seneng. Cuma kita sebagai suami nampaknya nyesek sih dengan itu ya. Nggak harus kalau itu nggak harus. Cuma memang kebutuhan istri wajib dipenuhi oleh suami dan itu suatu yang lazim saya rasa ya, suatu yang lazim lah. Baik. Saya sekalian curhat nih jadi. Itu yang saya harapkan dari awal. Karena nampaknya kan wajah-wajah perlu curhat ini. Ustaz, ngomongin soal kehidupan berumah tangga. Ini kan kondisi saat ini juga pandemi begitu ya. Perlu tidak sih sebetulnya suami ini memperbolehkan istrinya bekerja, Ustaz? Iya. Memang salah satu di antara problem yang muncul di akhir-akhir ini, yang itu di zaman para salaf dahulu, di zaman awal-awal Islam itu nggak muncul problem ini. Apa itu problemnya? Adalah ketika seorang istri mulai ikut membantu ekonomi rumah tangga. Jadi dia bekerja. Nah, maka kemudian dijelaskan di dalam agama Islam ini, apa sih batasan-batasan seorang wanita itu bekerja. Tentu yang pertama, ketika seorang istri ikut bekerja dalam rangka membantu ekonomi rumah tangga, nomor satu yang paling prinsip atas izin suami. Nah, itu nomor satu. Karena kewajiban menghidupi rumah tangga itu bukan di tangan istri tapi di tangan suami. Maka ketika istri ingin bekerja, maka dia wajib mendapatkan izin dari suaminya. Itu poin pertama dan ini prinsip. Dan supaya masalah ini tidak menjadi masalah yang besar setelah menikah, maka itu boleh dibicarakan sebelum menikah. Nah, jadi sebelum menikah dibicarakan dulu. Boleh nggak nanti kira-kira setelah kita menikah saya bekerja? Nah, itu dibicarakan di awal. Yang kedua, setelah mendapatkan izin dari suami, maka dia harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu di rumah tangganya. Karena tugas utama seorang istri bukan di luar rumah, tapi adalah di rumahnya. Maka apabila pekerjaan wajib seorang istri di rumah itu sudah terselesaikan, dan masih ada waktu untuk dia bisa bekerja di luar rumah atau bekerja dari rumah, maka tentu itu boleh. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang dia lakukan tidak melanggar aturan-aturan syariat. Seperti yang pertama, jangan sampai kemudian di dalam pekerjaannya itu dia membuka auratnya, jangan sampai di dalam pekerjaannya itu dia
terjadi fitnah karena tercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada ruangan tertutup, tidak ada orang yang lain, begitu kan. Kemudian yang keempat tentu ketika dia bekerja tidak menjadikan dia merasa kurang ajar kepada suami. Nah, ini poin penting Mas Ardi. Poin pentingnya adalah ketika seorang istri itu memiliki kemandirian secara finansial, ini terkadang ketaatan seorang istri kepada suaminya nah itu masalahnya berkurang karena dia menganggap toh nggak pakai suami saya juga bisa kok, nggak pakai duit suami saya juga hidup gitu kan, saya bisa beli pakaian saya tanpa uang dari suami, saya bisa rekreasi tanpa uang dari suami, saya bisa bahkan untuk kontrak rumah mungkin uang saya cukup. Akhirnya karena si perempuan merasa mandiri secara finansial, akhirnya muncul perasaan berani membangkang kepada suami. Nah, ketika 4 perkara ini bisa dikondisikan, dia dapat izin dari suaminya, pekerjaan wajib di rumah tangga telah dia selesaikan, kemudian pekerjaannya tidak melanggar koridor syariat, kemudian tidak akan muncul potensi membangkang kepada suami setelah dia mandiri secara finansial, maka insya Allah seorang wanita boleh bekerja dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Dan sekarang nampaknya lazim ya. Sekarang nampaknya lazim. Walaupun saya pribadi lebih condong kalau istri saya di rumah aja, tinggal di rumah. Baik. Saat mungkin terakhir tunggu dulu. Kalau antum bagaimana? Lebih condong istri di rumah atau bantu bekerja? Istri saya itu kan guru, Ustaz. Jadi Masya Allah ya, pekerjaannya memang diperbolehkan untuk mengajar. Itu pun juga privat gitu kan. Masya Allah, jadi Masya Allah. Selain kita memperbolehkan juga kan nantinya istri juga mendapat pahala juga kan. Betul. Karena itu pekerjaan salah satu yang memang dianjurkan. Baik. Dianjurkan dalam dunia pendidikan ya. Tapi kalau dalam hati kecil bagaimana? Boleh, Zat. Boleh ya. Alhamdulillah. Baik, Zat. Ini kita juga kan sebagai suami apa yang perlu kita siapkan untuk menuju ke rumah tangga yang syakinah, mawadah dan juga warahmah, kemudian juga bisa mengajak istri dan juga anak-anak kita ke surga, Ustaz. Baik, ini pertanyaan salah satu yang paling penting Mas Ardi. Dalam rumah tangga itu bagaimana misi rumah tangga kita adalah kita berkumpul di dunia dan kelak rumah tangga ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami agar kemudian bisa membawa rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Nah, ini salah satu hal yang nampaknya luput dari perhatian kita Mas Ardi ketika berbicara mawaddah warahmah. Kita lihat pelakunya di dalam ayat itu adalah laki-laki. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi kalimat litaskunu agar kalian mendapatkan ketenangan, sakinah, itu pelaku di dalam ayat ini, fa'ilnya itu laki-laki. Agar kalian mendapatkan ketenangan. Apa artinya? Berarti yang paling bertanggung jawab untuk mengikhtiarkan munculnya ketenangan rumah tangga itu bukan istri, tapi suami. Nah, sehingga pertanyaan antum tadi pertanyaan yang pas, artinya apa yang seharusnya dilakukan seorang suami agar mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, seorang suami harus membekali dirinya dengan ilmu yang kuat. Karena kita semua memahami dan meyakini tidak ada kebaikan tanpa ilmu. Orang bisa sabar karena ilmu. Orang bisa menyelesaikan masalah dengan baik karena ilmu. Orang bisa kemudian menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab tentu karena ilmu. Dan semuanya itu akan menjadi baik apabila dilandasi dengan ilmu. Jadi apabila seorang suami menginginkan rumah tangga yang baik, tidak ada rumah tangga yang baik kecuali rumah tangga itu dilandasi dengan ilmu. Maka seorang suami itu setelah dia berumah tangga, cari ilmunya harus lebih semangat, lebih semangat, lebih kuat, lebih istiqomah, lebih serius lah. Karena sekarang dia bukan hanya ilmu untuk dirinya, tapi ilmu untuk mengatasi istri, ilmu untuk kelak ketika mereka punya anak. Jadi sakinah mawaddah warahmah nomor 1, kuncinya adalah ilmu.
Yang kedua, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah. Nah, maka ayatnya mengatakan al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang di dunia ini mereka saling mencintai. Salah satunya tentu suami dan istrinya. Kelak di hari kiamat mereka akan menjadi musuh. Saling memusuhi. Kenapa mereka memusuhi? Mungkin ada di antara anggota rumah tangga itu yang kemudian masuk ke dalam api neraka. Maka yang masuk ke dalam neraka ini akan menuntut yang lain. Oh, saya masuk neraka karena suami membiarkan. Seorang suami mengatakan, loh, saya masuk surga karena saya masuk neraka karena tuntutan istri saya. Si anak mengatakan, ya Allah, saya masuk neraka karena pacaran, karena perzinaan, karena orang tua saya membiarkan. Nah, maka menjadikan mereka itu nanti di akhirat saling memusuhi. Saling menuntut, saling memusuhi. Tapi Allah katakan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Secara garis besar, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau kita mau simpelkan lagi, takwa itu ya ibadah. Nah, sehingga apabila kita menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak terlepas dari seorang suami yang taat kepada Allah, seorang istri yang taat kepada Allah, dan anak-anak yang taat kepada Allah. Maka tidak ada rumah tangga yang baik tanpa ibadah. Tidak mungkin rumah tangga bisa baik tanpa ibadah. Berarti yang kedua, harus dikuatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, bagaimana seorang suami bisa mengantarkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, adalah bagaimana seorang suami mampu menjadikan rumah tangga ini adalah rumah tangganya yang visinya adalah visi akhirat. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan Allah masukkan visi itu ke dalam rumah tangga kita. Amin. Karena kalau cuma masalahnya masalah duniawi, Mas Ardi, itu ringan sekali sih. Karena masalah duniawi itu kan masalah yang pasti selesai. Dan terkadang masalah duniawi itu bisa menjadi nikmat ketika kita menyelesaikannya dengan baik. Tapi kalau masalah itu adalah masalah akhirat, seorang istri yang tidak kenal kepada Allah, anak-anak yang tidak mengenal Rasulullah SAW, ini di dunia masalah, di akhirat juga akan mendatangkan masalah. Maka yang ketiga, seorang suami akan menjadikan rumah tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah ketika si suami orientasinya akhirat. Sehingga ketika muncul masalah, udahlah kita sabar. Masalah ini kalau disabari akan mendatangkan kebaikan. Ketika seorang istri orientasinya adalah akhirat, ketika suaminya mulai nampak, kok suami saya begini ya, tapi karena ketika orientasinya akhirat, dia mampu bersabar. Anak-anak dijadikan orientasi mereka itu bukan orientasi dunia, tapi orientasinya adalah akhirat. Sehingga bagaimana mereka bisa sabar kepada orang tuanya, bagaimana mereka bisa berbakti kepada orang tuanya, bukan hanya karena tuntutan duniawi, tapi orientasi mereka adalah akhirat. Jadi poin pertama, harus ilmu, tetap ilmu ini nomor satu. Poin kedua, dikuatkan ibadah di dalam rumah tangga, karena ibadah itulah sumber kebahagiaan. Dan yang ketiga, setiap anggota rumah tangga menjadikan akhirat adalah orientasinya. Ya, mudah-mudahan ini yang menjadikan rumah tangga kita terus langgeng mulai dunia, sampai kelak Allah jadikan bahagia di surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau temanya ini kok nampaknya saya nyaman, Mas. Tadi awal-awal Ustaz ya. Awal-awalnya berat sih ya, udah Ustadz Abdul Somad ditolak di. Iya. Masya Allah. Salahin Mbak Siva, Ustaz. Iya, saya mau nyalain Mbak Siva kok takut kualat saya. Iya. Jadi memang ini cukup berat juga ya tanggung jawab suami, tapi kita juga harus terus belajar, kemudian juga bagaimana kita cara mendapatkan ilmunya, selain itu juga beribadah yang terpenting, Ustaz ya. Betul. Baik, Ustaz. Waktu kita sudah habis. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada rekan data, sekaligus juga menginformasikan kegiatan di Bekasi, Ustaz, silakan. Iya. Jazakumullah khair Mas Ardi dan rekan Dakta FM dimanapun Anda berada. Salah satu yang ingin saya sampaikan ketika saya bisa masuk ke studio Dakta FM ini adalah ucapan syukur yang luar biasa ya, karena dari dulu Dakta ini hanya terdengar di telinga ketika kita di mobil dengerin radio. Sekarang alhamdulillah Allah takdirkan bisa masuk ke Dakta FM. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bismillah, bagaimana kita menjadi seorang muslim
dimanapun kita berada itu ibarat lebah. Jadi mau berada di Dakta FM harus memunculkan manfaat. Ketika kita keluar dari Dakta FM, kita pindah ke tempat lain, memunculkan manfaat. Ketika kita berada di rumah, keberadaan kita memunculkan manfaat. Ketika kita berada di masjid, keberadaan kita memunculkan manfaat. Artinya bagaimana setiap seorang muslim itu syiarnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana dia itu senantiasa memberikan manfaat dimanapun dia berada. Dan memunculkan manfaat itu nggak perlu sesuatu yang muluk-muluk sih. Kita lihat ada sampah di dekat kita, kita ambil, kita buang di tempatnya. Kita lihat ada pintu yang harusnya tertutup, tapi pintu itu kemudian masih terbuka. Kita berusaha untuk menutupnya. Ada teman-teman kita yang perlu dibahagiakan, kita tersenyum di hadapannya. Jadi apabila kita senantiasa bermanfaat dimanapun kita berada, insya Allah kapanpun kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selama di Bekasi, insya Allah nggak banyak acara sih, karena memang kita ke Bekasi ini tujuannya silaturahim kepada teman-teman, kepada kerabat, kepada para asatidzah yang ada di Bekasi dan sekitarnya, dan mudah-mudahan selamat mulai datang sampai nanti kami kembali pulang ke kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rifki, terima kasih sudah mampir ke Radio Dakta, kemudian juga sharing ini mengenai kondisi umat, dan juga tadi cukup menarik ya mengenai soal pernikahan ya. Saya juga dapat ilmunya juga nih, alhamdulillah nih, berbincang dan juga ngobrol bareng Ustadz. Kan senantiasa live juga ya di Dakta FM ini setiap Senin malam. Betul. Ya, acara memang diskusi tentang rumah tangga. Baik. Senin malam pukul 8 sampai setengah 10. Iya. Baik, Ustadz, terima kasih sudah berbincang. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.